bab masalah ini seorang guru, seorang ustadz tidak objektif, mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Tidak aib ketika kemudian kita mengatakan wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala manhaji, amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, arsadana wa arsadakumullah. Ada bagian daripada ilmu yang sangat agung. Maka sebelum kita belajar, sebelum kita kemudian melakukan aktivitas, poin yang paling awal dan paling mendasar adalah bagaimana adab kita. Salah satu di antaranya adalah kita masih berbicara terkait dengan adab seorang guru, seorang ustadz, seorang mubalik, seorang kiai, terkait dengan sikap objektivitasnya terhadap permasalahan. Contoh, ketika ada seorang guru atau seorang ustadz ditanya oleh muridnya, terkadang dengan ada tipe-tipe guru yang memang dia kalau ditanya harus dijawab gitu kan. Kalau ditanya oleh muridnya dia harus menjawab, padahal dia nggak tahu. Berarti dalam bab masalah ini seorang guru, seorang ustadz tidak objektif karena dia harusnya mengatakan wallahu a'lam kan begitu. Oleh karenanya di poin yang ke-7 ya, dalam bahasan adab, dari subbahasan yang ada bab yang menarik terkait dengan sikap seorang guru ketika dia ditanya dan dia tidak tahu. Ya, maka hendaknya dia mengatakan wallahu a'lam. Ada sebuah nukilan yang sangat bagus. Ya. Bagaimana ulama-ulama kita terdahulu yang kemudian mereka setelah mendahului kita dalam bab masalah hal ini gitu. Kalau kita sebagai seorang guru, sebagai ustadz, ketika ditanya ya cobalah kita lihat perkataan para ulama terkait dengan hal ini. Salah satunya adalah Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bayangkan sekelas Imam Malik saja ya, dan kita tahu bahwa beliau adalah Imam Darul Hijrah, ulama Ahlus Sunnah, termasuk di antara 4 madhab dunia. Pernah suatu ketika beliau didatangi oleh orang yang dimana orang ini membawa kurang lebih 70 sekian pertanyaan, termasuk banyak, dan semua terkait dengan masalah akidah, fikih dan lain sebagainya. Sampai beliau ya, atau sampailah kemudian orang ini kepada Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, tidak ada yang dijawab kecuali cuma 1-2. Sisanya 70 sekian dijawab oleh beliau wallahu a'lam. Ini juga sebuah adab ya, atau kita sebutlah dalam bab masalah bagaimana kemudian sifat yang adil yang dimiliki oleh para ulama dalam bab masalah ketika ditanya. Jangan asal kita kemudian ditanya kemudian menjawab. Kita ditanya kemudian kita memberikan sebuah jawaban yang barangkali itu terkadang kemudian tidak benar. Wa naudzubillah ya. Nah, jamaah sekalian kaum muslimin, arsadana wa arsadakumullah. Saya akan bacakan sebuah nukilan ya. Nah, semoga nukilan ini menjadikan ilmu yang barokah. Nukilan dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu taala anhuma, "Idza aqta al-alim la adri usibat ya maqalatuhu." Jika seorang ulama itu kemudian menolak, tidak mau mengatakan saya tidak tahu misalnya begitu. Ya, jika ada orang alim dia menolak dalam dirinya mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mengerti, maka beliau mengatakan usibat maqalatuhu. Maka sungguh ya dia akan kemudian kena dampaknya, kena batunya. Ya, dan ini menjadi catatan bahwa tidak aib ketika kemudian kita mengatakan wallahu a'lam, ya, bukan aib. Bukankah para sahabat Nabi kita Muhammad bin Abdullah sering kita jumpai ketika ditanya Nabi SAW mereka mengatakan wallahu a'lam atau wallahu wa rasuluhu a'lam. Contoh ketika mereka ditanya oleh Nabi, wahai sahabatku, atadruna mal ghibah, contohnya. Wahai sahabatku, tahukah kalian apa itu ghibah? Semua para sahabat mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Padahal perkara ghibah kita tahu dalam bab masalah definisi kan, secara ta'rif. Baik dengan sisi lugha ataupun istilah, kita tahu bahwa ghibah itu ya membicarakan aib orang gitu. Tapi para sahabat mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Pernah juga ketika para sahabat ditanya, wahai para sahabatku, atadruna mal muflis? Ya. Tahukah kalian siapa orang yang rugi? Tapi sahabat waktu itu ada yang mengatakan yang rugi ya orang yang enggak punya harta, enggak punya dinar dan lain sebagainya. Karena mereka tahu dalam definisi rugi itu dalam versi dagang ya begitu. Ya, tetapi kebanyakan di antara para sahabat mereka mengatakan wallahu a'lam, wallahu wa rasuluhu a'lam.
Maka jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan kita sebagai thalabul ilmi ya hendaknya tidak perlu sungkan, tidak perlu malu untuk mengatakan wallahu a'lam di saat kita tidak tahu. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.